warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi kami tentang infrastruktur wilayah lokasi industri, di mana infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan agen-agen publik untuk misi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, dan pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan ekonomi dan sosial. Pembangunan itu baik dari segi perencanaan maupun dari segi pelaksanaannya harus membuahkan hasil dari masyarakat. Artinya bahwa bentuk serta cara hidup yang lebih baik dan sejahtera dari keadaan sebelumnya, termasuk proyek pembangunan potensi dan sumber kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian perkembangan industri sangat keterkaitan dengan sektor yang lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, pendapat yang mendukung investasi dalam bidang industri sebagai suatu prioritas pembangunan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis infrastruktur wilayah. Nah, yang pertama itu industri fisik. Industri fisik ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu jalan dan transportasi seperti jalan akses menuju kawasan industri. Yang selanjutnya yaitu jaringan utilitas seperti penyediaan air bersih. Yang selanjutnya yaitu bangunan dan fasilitas umum seperti gudang dan kantor. Selanjutnya yaitu infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIK. Yang pertama yaitu jaringan telekomunikasi seperti internet, jaringan telepon. Yang selanjutnya itu sistem informasi seperti informasi industri dan sistem pengawasan kontrol. Nah, dan yang terakhir yaitu infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu fasilitas pendidikan seperti sekolah untuk anak karyawan. Yang kedua itu fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan materi jenis infrastruktur, yaitu yang terakhir infrastruktur lingkungan yang mencakup pengelolaan limbah seperti instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL dan tempat pembuangan akhir atau TPA. Selanjutnya yaitu fungsi infrastruktur wilayah industri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama mendukung kegiatan produksi. Infrastruktur yang memadai dapat memastikan kelancaran proses produksi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Infrastruktur yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang ketiga yaitu menarik investor. Infrastruktur yang baik dapat menarik investor untuk berinvestasi di kawasan industri. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga kualitas lingkungan. Infrastruktur lingkungan yang baik dapat menjaga kualitas lingkungan sekitar. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.